Para suster yang terkasih, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam konferensi yang akan saya berikan kepada suster. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah cukup lama saya tidak memberikan konferensi ini kepada suster. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah dipanggil menuju kebebasan. Nah, para suster yang terkasih, Allah yang diimani oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yakni Bapa, ya, itu adalah pribadi yang mengawali kasih dan tidak pernah lelah untuk mengasihi. Jadi itulah yang diperkenalkan Yesus kepada kita. Dan Bapa yang selalu mengasihi kita itu adalah sumber keberadaan, sumber kekuatan dan kehidupan. Nah, Yesus ya, itu meyakinkan kita, mengajak kita untuk percaya bahwa Sang Bapa itulah yang menarik kita kepada kehidupan kasih-Nya yang utuh, yang penuh, yang sejati. Sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 44. Saya bacakan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Nah, Bapa itu memanggil kita kepada kehidupan, memanggil kita kepada cinta, kepada sukacita, dan kepada kesetiaan akan perjanjian dengannya. Hidup yang sejati, ya, hidup yang sesungguhnya, ya, itu berarti adalah kalau kita menanggapi panggilan ini seperti yang telah diteladankan oleh Yesus sendiri, dengan cara mewujudkan rencana Bapa untuk kita masing-masing. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan demikian. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sabda Allah, para suster yang terkasih, menjamin kita bahwa panggilan ini adalah sebuah rencana. Rencana untuk kebaikan, untuk keindahan dan kedamaian bagi kita masing-masing. Dan bahwa dengan bantuan Tuhan Yesus sendiri, setiap orang yang menginginkannya akan mendapat menanggapi cinta yang Tuhan tawarkan, yang Bapa tawarkan kepada kita dengan cinta kita. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4-6 dikatakan demikian. Tuhan juru selamat kita ingin semua orang diselamatkan dan datang pada pengetahuan tentang kebenaran. Faktanya hanya satu adalah Tuhan dan hanya satu yang menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Manusia Kristus Yesus yang memiliki dan memberikan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Kita semua ya diundang untuk menanggapi panggilan Bapa. Dan panggilan itu ya kita tanggapi dalam suatu keyakinan sebagai seorang anak. Seperti yang juga telah dicontohkan oleh Yesus sendiri. Sebagai seorang anak,
kita menempatkan diri kita tanpa syarat ke dalam tangannya, seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus juga. Dalam kitab suci kita mendengar bagaimana Yesus mengatakan demikian. Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Dan juga selain itu, Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan jiwaku. Nah, para suster yang terkasih, kepercayaan yang utuh ini, kepercayaan yang total ini, itu kita laksanakan di dalam kebebasan. Dan kebebasan itu dibangkitkan serta dijamin dalam diri kita oleh Roh Kudus. Ya, dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan Tuhan adalah roh dan di mana ada kebebasan. Berkat Roh Kudus itu, kebebasan kita tidak hanya tidak bertentangan dengan kuasa mutlak Tuhan, dalam arti juga dalam pengertian begini, kebebasan kita selaras dengan kuasa mutlak Tuhan, tetapi juga bahwa kebebasan kita itu mewujudkan kemuliaan Tuhan itu. Karena kebebasan itu menunjukkan bagaimana kasih Allah itu telah membebaskan kita sehingga kita mampu untuk mencintai atau menolak cinta. Selain itu kita juga bisa melihat bahwa itu adalah wujud dari kerendahan hati dan belas kasih Tuhan. Dengan kerendahan hati dan belas kasih-Nya itu dimungkinkan adanya kita sebagai makhluk yang bebas. Bebas untuk apa? Untuk mau diselamatkan atau kita mau terhilang. Mau menanggapi atau menolak panggilan. Panggilan yang digemakan di dalam Kristus untuk semua orang. Dan ditawarkan kepada mereka dengan cara yang misterius. Di dalam sejarah kehidupan kita. Injil itu menyatakan bahwa Tuhan memanggil semua orang untuk hidup. Dan ingin agar semua orang diselamatkan. Injil juga menyatakan bahwa selalu ada kemungkinan untuk diselamatkan di dalam Kristus. Namun di dalam hal ini Bapa juga menginginkan agar semua orang bebas untuk menerima anugerah atau menutup diri terhadap anugerah itu. Dan di sini juga diungkapkan bagaimana kerendahan hati Allah yang begitu luar biasa, sehingga Ia tahu bagaimana menghormati penolakan makhluk ciptaannya. Walaupun seperti kita ketahui itu membuat hatinya menderita sebagai seorang bapa. Kita itu mungkin bisa merenungkan tentang perikop anak yang hilang. Bagaimana sang bapa itu juga merindukan anak itu kembali, merasa kehilangan anak yang telah pergi itu, tetapi dia menghargai kebebasan. Kita bisa mengatakan demikian. Kebebasan ilahi itu membatasi dirinya demi kebebasan manusia. Santo Agustinus itu mengatakan demikian. Dia, maksudnya itu Allah, yang menciptakan Anda, yaitu maksudnya kita manusia,
Dia menciptakan kita tanpa kita. Tetapi dia tidak akan menyelamatkan kita tanpa kita. Dia menciptakan kita tanpa kita menyadarinya. Dia tidak menyelamatkan kita tanpa kita sendiri menghendakinya. Jadi Allah yang ketika menciptakan kita itu tanpa persetujuan kita, ketika dia mau menyelamatkan kita, kita harus juga mempunyai keinginan, kita menyetujui untuk memperoleh keselamatan itu. Ada yang mengatakan bahwa ya, cahaya bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan bisa menerima atau bisa menolaknya. Kalau dia menerimanya, maka kegelapan itu memperoleh terang dan memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, terhadap inisiatif Allah yang memanggil kita, penerimaan kita yang bebas dan sadar haruslah sesuai dengan misteri cinta Tuhan tersebut, yang ingin mengkomunikasikan kehidupannya kepada kita. Kita itu diundang untuk membuka diri terhadap anugerah kehidupan kekal dan menyambutnya di dalam diri kita. Nah, pertemuan itu, para saudara yang terkasih, terjadi di dalam hati nurani kita, yang bukan hanya merupakan pengetahuan ya, yang kita miliki terhadap diri kita sendiri atau lingkungan kita, tetapi juga di atas segalanya apa yang dalam bahasa Alkitab disebut sebagai hati. Jadi kita menanggapi panggilan Tuhan itu ya, itu kita tanggapi di dalam hati kita. Dan hati ya di sini ya dalam bahasa Alkitabiah ya, merupakan tempat pilihan yang paling benar, di mana ya suara yang misterius, suara yang ilahi itu muncul. Suara Allah itu berbicara kepada kita, disampaikan kepada kita. Dalam Gaudium et Spes 16 dikatakan demikian. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu. Dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Hati nurani adalah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Di situ ia seorang diri bersama Allah, yang sapaannya menggema dalam batinnya. Nah, hati nurani itulah yang melakukan suatu penegasan ya, dalam berbagai macam situasi yang kompleks, ya, di mana kita mengenali keadaannya. Ya. Dan dengan bantuan Allah serta bantuan sesama kita, ya, kita melalui hati nurani ini kemudian mau mewujudkan rencana Allah yang telah direncanakan untuk kita. Ya, jadi tanggapan terhadap panggilan Allah itu muncul dari hati nurani kita, ya, dan kemudian kita dengan bantuan Allah sendiri, dengan kemudian juga mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita bisa jadi pembimbing rohani atau siapapun ya, kita kemudian mewujudkan rencana Allah itu yang disampaikan kepada kita untuk diri kita sendiri. Nah, lantas yang tidak boleh kita lupakan adalah panggilan ilahi yang kita akui di dalam hati nurani kita, harus kita terima ya, dengan kebebasan. Kebebasan itu sesungguhnya adalah kemampuan kita ya, untuk menentukan diri dengan tindakan yang kita ambil, dengan memilih berbagai kemungkinan.
Akan tetapi saya mau menegaskan demikian. Memilih hanyalah satu aspek dari kebebasan itu. Seorang ya benar-benar bebas tidak hanya ketika dia dapat memilih. Memilih satu dari antara beberapa alternatif. Tetapi ketika pilihannya itu selaras dengan kehendak yang absolut, kehendak Allah yang tertulis di dalam hati kita. Jadi seorang itu menjadi bebas apabila ketika dia berhadapan dengan pilihan-pilihan, dia mampu memilih sesuai apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu, para suster yang terkasih, kebebasan sejati tidak terletak pada kemungkinan kita untuk memilih satu hal atau hal lain dan sebagainya, melainkan bahwa kita memilih sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, yang merupakan panggilan sejati keberadaan kita sebagai manusia. Dengan kata lain, saya mau mengatakan demikian. Kebebasan sejati itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi sungguh-sungguh bebas dan terbuka bertemu dengan yang lain dalam pengertian yang ilahi itu. Nah, tindakan di mana tanggapan terhadap panggilan ilahi itu terpenuhi, itu adalah suatu keputusan moral. Kalau kita memutuskan, itu artinya apa? Artinya kita mempersempit luasnya kemungkinan-kemungkinan abstrak yang ada di depan kita dan mengarahkan pada suatu kemungkinan yang konkret, kemungkinan yang nyata. Nah, dalam keputusan itu, tersiratlah keterlibatan hati nurani dan kebebasan kita. Dalam tindakan inilah sebenarnya perjanjian dengan Tuhan itu digenapi, yaitu sebagaimana yang dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan datang kepadanya. Aku akan makan dengan dia dan dia denganku. Jadi kalau kita memutuskan sesuai dengan kehendak Allah, kita membuka kemungkinan untuk bertemu dengan yang ilahi itu. Nah, kemudian kalau kita menolak untuk memutuskan, untuk mengambil keputusan, itu sesungguhnya kita memutuskan. Karena apa? Karena kita membiarkan hidup kita tanpa makna, tanpa harapan. Sedangkan mereka yang memutuskan untuk menerima panggilan Tuhan itu, menerima sapaan Tuhan, masuk dalam relasi cinta kasih, dan juga dalam relasi yang sempurna dengan manusia, membuka dirinya pada jalan kehidupan. Nah, dalam tindakan kita untuk secara bebas memutuskan itu, kita dapat berkata tidak. Kita dapat menolak. Nah, inilah penolakan ini adalah suatu kemungkinan dramatis dari dosa. Dosa itu adalah penolakan terhadap ajakan Allah itu, panggilan Allah itu. Dan keadaan dosa itu suatu yang jelas, yang nyata. Kita bisa melihat itu dari fakta keberadaan kita. Keberadaan apa? Kita berada dalam solidaritas dengan manusia yang telah jatuh.
Kita itu kalau lihat dunia ini dengan segala macam masalahnya dan sebagainya, kita itu sadar bahwa kita berada dalam situasi yang seperti itu. Manusia yang telah jatuh. Itulah yang disebut dengan dosa asal. Nah, apa yang dikacaukan oleh dosa asal? Yang dikacaukan oleh dosa asal itu adalah dunia relasi kita. Dosa asal itu mengganti dunia relasi kita yang seharusnya dibangun dan diungkapkan dalam suatu relasi dialogis, ya, dan harmoni serta ketaatan kepada Sang Pencipta. Dan juga, ya, mengganti relasi yang seperti itu dengan apa? Dengan segala macam gangguan, perpecahan, keresahan dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat, ya, kisah tentang Adam dan Hawa penciptaan yang pertama, gambarannya sangat bagus. Ya. Manusia itu diciptakan, ya, oleh Allah secara sangat indah. Dan keberadaan yang terdalam apa? Dia dibuat untuk mencintai. Awalnya, ya, manusia itu terbuka untuk hubungan persekutuan dengan Allah. Allah dengan bebas menciptakannya dan dengan bebas memanggilnya untuk bersahabat dengannya. Sedangkan akibat dosa asal, manusia menjadi tidak dapat mencintai, menutup diri untuk masuk dalam dialog penyelamatan dengan Allah, dan tidak seimbang dalam hubungannya dengan waktu, ruang, dan makhluk lain. Sekarang ini kita banyak merenungkan bagaimana relasi kita dengan lingkungan hidup kita. Apa yang terjadi saat ini? Kita bisa katakan ini adalah buah dari dosa asal itu, di mana relasi kita dengan lingkungan kita menjadi tidak sehat, tidak seimbang. Dan akhir ini, ya, akhir dari situasi yang begitu berat ini tampak dalam kehancuran yang menyakitkan. Ya. Kematian, ya, itu menjadi peristiwa yang tragis, ya, dan tidak lagi menjadi perkembangan alami dalam keabadian dialog, ya, manusia dengan Tuhan. Hubungan kita dengan alam menjadi penuh dengan konflik. Ya, kita mengalami saat ini. Ya. Hubungan kita dengan sesama kita penuh dengan keegoisan. Kita mikirin kepentingan pribadi kita dan sebagainya, bukan dengan kesadaran akan tanggung jawab kita untuk orang lain. Banyak sekali orang mengalami kesendirian, kesepian. Ya kan, walaupun dia hidup bersama dengan orang lain. Seluruh sejarah pribadi dan kolektif kita sebagai manusia, yaitu ditandai oleh koyakan-koyakan. Ya, ada orang mengatakan kita itu lahir dengan menangis, dan kita akan pergi juga dengan tangisan, ya kan, seperti itu. Nah, dosa, ya, itu persis merupakan suatu keputusan sadar dan bebas kita untuk menolak cinta yang menjadi alasan keberadaan kita. Suatu tindakan tidak berterima kasih yang sangat tragis. Dengan dosa ini sebenarnya, ya, kepenuhan keberadaan kita sendiri, ya, di mana Tuhan itu memanggil kita, ya,
untuk memperoleh kehidupan abadi, ya, hidup sejati bisa kita katakan demikian, itu kita tolak. Ya. Dan disinilah sebenarnya kita melihat betapa besarnya akibat dosa itu. Bahwa kita yang pengen diselamatkan Tuhan, yang pengen memperoleh, yang diinginkan untuk memperoleh kehidupan sejati, ya, itu justru menolak, dan itu merupakan sesuatu yang sangat tragis. Ya. Nah, kemudian para suster yang terkasih, kita juga mengenal apa yang disebut dengan dosa berat. Apa yang itu dimaksud dengan dosa berat? Dosa berat adalah penolakan kita terhadap ajakan Allah itu, terhadap panggilan Allah itu, ya, dengan bebas di hadapannya, ya, dengan kesadaran yang penuh. Ya. Orang, ya, yang ketika melakukan dosa melawan ajakan Allah untuk meraih keselamatan itu, ya, dengan suatu kesadaran dan intensitas yang tinggi, dengan kebebasan dan parahnya dosa itu, biasanya kita sebut dengan dosa berat. Sedangkan dosa ringan itu apa? Dosa ringan, ya, itu adalah, ya, hal-hal yang lebih disebabkan oleh kelelahan kita hari-hari, sehari-hari. Mungkin itu suatu penolakan-penolakan kecil. Ya, kita mungkin ingin mengungkapkan atau menanggapi cinta kasih Allah, tapi karena kelelahan dan kerapuhan kita itu kemudian jatuh dalam penolakan-penolakan itu. Dosa-dosa ringan yang kita lakukan tiap-tiap kali itu sebenarnya mau mengungkapkan kerapuhan kita dan kebutuhan kita yang mutlak akan kesetiaan Allah. Kita butuh kesetiaan Allah untuk membantu kita sehingga kita mampu untuk menanggapi panggilan Allah yang disampaikan kepada kita tiap-tiap kali. Karena itu, para suster yang terkasih, kita sudah mengetahui dari sini semua bahwa kita dipanggil untuk menanggapi Allah dengan kebebasan. Dan kita punya kemungkinan untuk bisa menerima, ya, panggilan itu dan membawa kita kepada kehidupan yang sejati, atau kita menolak. Penolakan kita itu adalah dosa, ya, yang membuat kita tidak mencapai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari keberadaan kita sebagai manusia. Kita sendiri, ya, sebagai manusia berada di dalam suatu solidaritas dengan situasi dosa ini yang disebut dengan dosa asal. Tapi kita juga sebenarnya diajak untuk, ya, menyadari, ya, bahwa kita itu bisa menanggapi panggilan Allah itu, ya, bisa menjawab panggilan Allah itu, sehingga apa yang Allah kehendaki di dalam diri kita itu sungguh-sungguh terwujud. Para suster yang terkasih, terima kasih atas kesediaan untuk mendengarkan ini, ya. Minta maaf kalau ada 1-2 hal yang kurang jelas, ya. Nanti dalam pertemuan kita mungkin suster bisa bertanya dan saya bisa menjelaskannya. Terima kasih.